dengar-dengar nih kalian ini kan kombinasi dari kelas 10 dan kelas 11. Luar biasa loh, ini nggak satu angkatan gitu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kok bisa menang itu gimana kemarin gitu. Kira-kira pembelajaran pemilos apa sih yang mengena banget nih menurut Mas Bilal gitu ya? Mengena banget di hati dan itu akan selalu teringat gitu sebagai investasi jangka panjang calon pemimpin bangsa ini gitu. Kalau menurut kalian gitu ya, metode pendidikan demokrasi seperti pemilos yang dilakukan di Bantul dan dimiripkan dengan pemilu dan pilkada itu cocok tidak dilakukan di anak-anak sekolah gitu? Teman pemilih, bertemu kembali dengan Sapa Demokrasi KPU Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini, saya Wuri Rahmawati selaku host akan memandu diskusi pada kesempatan ini bersama narasumber yang luar biasa, anak-anak generasi Z yang luar biasa dari SMA 1 Bantul yang akan membahas berkaitan dengan bagaimana pembelajaran demokrasi melalui semarak pemilu serentak tahun 2025. Dan tentu kita semua berharap pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan pemilih pada pemilih pemula ini dapat tercapai salah satunya melalui kegiatan pemilos. Untuk kemudian mari kita saling berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Hadir bersama kita yang pertama adalah Mas Bilal, ya. Mas Bilal selaku Ketua OSIS terpilih pada pemilu serentak tahun 2025 dan sudah dikukuhkan kan ya? Sampun Mas Bilal, dan juga yang hadir di sini adalah wakilnya Mas Hanafi. Leres ya Mas Hanafi? Ya, selamat datang, sehat semuanya? Alhamdulillah. Hujan nggak tadi? Rintik-rintik ya. Tapi SMA 1 Bantul ke KPU Bantul kan deket ya? Iya, Bu. Tidak. Di 14 ya, Bu. Oh gitu. Jadi belum pernah ke KPU Bantul? Tereng. Masya Allah, padahal tetangga dekat ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bilal, Mas Hanafi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast KPU Kabupaten Bantul. Namanya Sapa Demokrasi, diingat ya. Oke, teman-teman, sobat pemilih semua, untuk Sapa Demokrasi pada kesempatan ini kita akan mengulas ya, mengulik apa sih sebenarnya pembelajaran yang diperoleh oleh para siswa melalui kegiatan pendidikan pemilu dan demokrasi melalui pemilos. Nah, yang pertama ini kan ketua dan wakil ketua OSIS terpilih ya, dan sudah dikukuhkan, artinya sekarang sudah resmi menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA 1 Bantul. Tepuk tangan. Ya, selamat sekali lagi yang pertama kami ucapkan. Nah, tapi ingin tahu kemarin itu kok bisa menang sih kalian, padahal kan pasangan calonnya mestinya nggak hanya satu ya. Kok kalian bisa menang, dan dengar-dengar nih kalian ini kan kombinasi dari kelas 10 dan kelas 11. Luar biasa loh, ini nggak satu angkatan gitu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kok bisa menang itu gimana kemarin gitu. Ya. Jadi mungkin kalau menurut kami ya, kalau di itu emang ada tradisi. Jadi untuk ketuanya itu kelas 11 dan wakilnya itu kelas 10. Dan kebetulan banget saya sama Mas Bilal itu jadi sama. Dan mungkin faktor yang menyebabkan kami terpilihnya itu dari tanya juga itu kemarin alhamdulillahnya banyak kayak lembaga-lembaga atau organisasi kata sebutannya lembaga di siswa tuh ada yang seperti itu ikut bantu mendukung ya. Jadi kayak partai pendukung gitu, Bu. Jadi nanti setiap paslon itu disuruh nyari partai pendukung dari organisasi-organisasi yang ada di SMA 1 Bantul. Oh gitu, jadi ada partai di sana, malah baru tahu loh ini saya, pemirsa, sobat pemilih semua itu ada partai ya. Sebenarnya bukan partai, Bu, tapi organisasi. Organisasi.
mendukung. Oh ya, organisasi yang mendukung. Jadi kalau di dalam pemilu atau itu istilahnya partai politik gitu ya. Oke, nah ini keren loh teman-teman sobat pemilih semua. Ternyata mereka mampu mengambil hatinya organisasi di dalam kampus untuk mendapatkan dukungan. Oke, terima kasih, keren sekali. Dan kalau saya melihat angka di EVOS gitu ya, perolehan suara mereka luar biasa. Di atas 50% dari pemilih gitu. Jadi keren banget pokoknya ini nah. Luar biasa ini calon-calon pemimpin bangsa insyaallah ya. Amin. Oke pemirsa semuanya, sobat pemilih semuanya, langsung saja ke pertanyaan ini. Pertama mungkin ke Mas Bilal dulu ya sebagai ketua OSIS gitu. Menurut Mas Bilal, sebenarnya pendidikan pemilu dan demokrasi ke anak sekolah itu perlu atau tidak? Penting atau tidak menurut Mas Bilal? Kalau menurut saya sendiri itu tuh pendidikan yang penting banget Bu, karena kalau di masa SMA ini atau SMA atau SMP ini kan udah mau 17 tahun lah, Pak, udah mau punya KTP, udah mau ikut menyoblos. Nah, jadi itu tuh kalau diterapin di SMP, SMA itu penting banget Bu, karena nanti tuh anak-anak itu udah terbiasa untuk menyoblos, misal melipat kertasnya dengan yang benar, terus tahu kertas yang sah atau tidak sah itu bagaimana, terus tahu urutannya mulai dari pemilihan paslonnya gimana, apa aja indikator yang bisa ditentukan buat memilih paslonnya. Jadi menurut Mas Bilal penting ya melakukan pendidikan demokrasi dan pemilu kepada anak sekolah gitu. Karena tadi akan belajar banyak hal gitu ya berkaitan dengan penggunaan hak pilihnya ketika nanti sudah punya hak untuk memilih genap usia 17 tahun begitu ya. Oke, kalau menurut Mas Hanafi nih, kan pemilu di Bantul, khususnya di wilayah Bantul ini kan untuk jenjang SMA, SMK, MA, SMP, MTS kita lakukan serentak dan mirip hampir sama persis lah ya dengan pemilu maupun pilkada. Yang buat surat suara, ya bilik suara, ya TPS, ya ada PPK apa PPO ya? PPO, ada Pantarle, ada KPPS, ada petugas ketertiban TPS, ada kalian sebagai pasangan calon, ada kampanyenya. Nah, kalau menurut kalian gitu ya, metode pendidikan demokrasi seperti pemilu yang dilakukan di Bantul dan dimiripkan dengan pemilu dan pilkada itu cocok tidak dilakukan di anak-anak sekolah gitu? Mungkin menurut saya itu sangat penting ya sebetulnya. Ya, seperti yang dikatakan Mas Bilal tadi, sejak usia 17 tahun itu usia di mana siswa atau para remaja itu nah, jadi itu di pilkada sendiri sejauh saya amati juga itu pilkada di Indonesia itu belum terlaksana secara maksimal. Masih ada mungkin beberapa sumber beberapa orang atau beberapa istilahnya yang belum terlalu paham mengenai pilkada. Jadi mungkin dari pembelajaran dari sejak SMP ini dapat membantu pemahaman antara pentingnya untuk pemimpin. Oke, berarti menurut Mas Hanafi cocok ya metodenya dengan pemilos ini untuk kemudian memberikan pembelajaran langsung ke siswa tentang bagaimana menggunakan hak pilih, tentang bagaimana menjadi penyelenggara maupun menjadi calon tadi ya, gitu. Karena kalian sebagai calon ini kemarin kan gitu. Oke, kalau kemudian cocok gitu pembelajaran pemilu dan demokrasi melalui pemilos ini cocok untuk anak sekolah gitu ya. Nah, menurut Mas Bilal ini kira-kira pembelajaran pemilos apa sih yang mengena banget nih menurut Mas Bilal gitu ya, mengena banget di hati dan itu akan selalu teringat gitu sebagai investasi jangka panjang calon pemimpin bangsa ini gitu. Apa Mas? Kalau untuk saya sendiri Bu, pembelajaran yang paling ngena di otak dan hati saya itu sebenarnya pembelajaran untuk ya ngomong di depan banyak orang, terus berorasi, debat, berpikiran kritis, menjawab pertanyaan. Nah itu tuh paling bikin saya terdorong buat belajar mengenai hal-hal tersebut Bu. Gimana sih cara bikin orang itu yakin sama kita, gimana sih cara ngomong dengan aturan yang baik dan benar. Nah itu yang paling tapi masih ada lagi tuh kayak kita ngerancang proker untuk tahun depan. Nah itu
juga menurut saya itu penting banget ya Bu. Soalnya bisa bikin kita lebih berpikir inovasi, jadi bisa pikir inovasi yang baik. Oke, jadi tadi ya pembelajaran yang mengena di hati banget gitu. Salah satunya kemampuan public speaking lah, bahasa mudanya gitu ya. Kemampuan mengolah kata, berani ngomong di depan publik, bagaimana bisa menjawab pertanyaan kan gitu ya, bagaimana bisa meyakinkan, terutama hati cewek-cewek. Yakin nggak sama kalian? Karena kalian pasangannya laki-laki semua ini kan. Gitu. Nah, kemudian juga yang selain itu tadi tentang selain public speaking adalah tentang kemampuan untuk membuat program kerja yang inovatif gitu ya. Yang tentu itu kan, maaf Mas Hanafi, kan ini tentu kalian ada koordinasi dalam menyusun program kerja. Nah, apa sih dinamika saat menyusun program kerja? Ada nggak perbedaan pendapat dulu gitu menyusun program kerja sehingga kalian harus berdiskusi sehingga menemukan program kerja yang paling pas gitu? Seperti apa pengalamannya nyusun program kerja kemarin? Jadi kalau kemarin itu dinamika penyusunannya tuh saya sama Mas Bila tuh sempat bingung nih. Ya, Ini gimana caranya biar membuat program kerja itu yang inovatif, tapi juga benar dan nggak sama yang tahun lalu. Oke. Nah, di situ kami ada beberapa program yang kami sampaikan pada saat orasi. Jadi itu programnya mengenai reguler sama literasi. Dan itu alhamdulillahnya dapat memikat kepercayaan teman-teman semuanya, dan alhamdulillahnya itu sebagai juru kunci yang membuat kita terpilih. Ekstrakurikuler. Oke. Ya, benar. Kalau untuk perbedaan pendapat itu ada Bu. Berarti kita itu kayak berinovasi, memikirkan ini gimana biar bisa digabung biar jadi hasil yang baik gitu. Jadi perbedaan pendapat bukan memecah belah kalian, tetapi kemudian menemukan titik temu ya. Kira-kira inovasinya apa, program kerjanya yang bisa menarik minat atau menarik pemilih untuk memilih kalian. Kemudian juga itu berbeda. Jadi menarik ini. Berbeda dari tahun sebelumnya. Ini kan satu hal yang penuh tantangan menurut saya. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang baru itu hampir pasti akan ada penyesuaian, satu adaptasi, ya kan? Yang kedua, penolakan juga mungkin sangat ada gitu ya, potensi ada ditolak juga, itu ada. Keren kalian gitu yang berani kemudian merumuskan satu program kerja yang inovatif dengan gambaran juga supaya tidak sama dengan yang tahun lalu gitu kan. Tentu berdasarkan evaluasi yang ada sebelumnya kan, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi perbedaan pendapat ternyata tidak menjadi bagian yang memecah belah, tetapi menyatukan untuk menjadi kalian meraup suara yang luar biasa gitu. 50% lebih loh ini suaranya gitu. Oke, baik Mas Bilal dan Mas Hanafi gitu. Kan tadi suara kalian 50% lebih, kemudian sudah menemukan cara untuk menarik minat gitu ya pemilihnya dengan salah satunya program kerja gitu. Nah, ada mekanisme yang mungkin kalian lihat sebenarnya di dalam SMA 1 Bantul khususnya ya. Kalau kalian melihat bagaimana proses gitu ya, pemilos atau pendidikan pemilu dan demokrasi di SMA 1 Bantul itu yang menjadi penyelenggara terutama KPPS gitu-gitu, teman-teman kalian itu merasa ada manfaat apa sih dengan mereka menjadi penyelenggara entah KPPS, Pantarleh, PPO, itu sempat ngobrol-ngobrol nggak? Mereka mendapatkan manfaat apa gitu, Mas Bilal? Sebenarnya kalau untuk pelenggaranya sendiri itu kan dari organisasi MPKB, dari Majelis Perwakilan Kelas. Nah itu kalau saya lihat tuh mereka benar-benar belajar untuk gimana ya, untuk siswa-siswanya itu agar tidak memilih, maksudnya gimana, tidak memilih. Iya, apa sih? Tidak golput. Ya. Oke. Agar siswanya tidak golput ya. Oke. Melakukan sosialisasi gitu Bu, agar siswanya itu nggak golput, pakai suaranya dengan benar, memilih pemimpin yang sesuai dengan hati mereka sendiri. Mereka juga mengajarkan yang luber jurdil itu Bu. Wah, sudah mengenal luber jurdil ini ternyata keren. Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Mungkin terus ya bikin tempat KPPS-nya itu benar-benar mirip sama yang pernah saya lihat di tempat pencoblosannya yang asli, misalnya di TPS, di desa-desa itu. Mirip banget jadinya.
mereka bisa belajar, siswanya bisa belajar, sama calonnya juga bisa belajar tentang pilkada. Oh iya. Oke, jadi menurut Mas Bilal bahwa selain dari calon gitu ya, para penyelenggara ini juga mendapatkan manfaat ya dengan belajar sebagai penyelenggara gitu, sampai termasuk mungkin siswa yang lain sebenarnya juga belajar ya Mas ya, belajar tentang bagaimana menggunakan hak pilih yang sah tadi, belajar oh ternyata TPS tuh kayak gini gitu ya, itu juga mereka belajar juga ya. Gitu. Jadi benar-benar semirip itu sama yang aslinya kayak ada boxnya gitu, nanti ada paku, boxnya dicoblos, ada runtutannya juga. Nanti dulu dipanggil, lalu ada tanda tangan, terus ada cara ngelipetnya yang benar. Nanti ditunjukin dulu kertasnya kosong. Gitu ya. Jadi dari situ artinya pembelajaran bukan hanya kepada pasangan calon gitu ya, tetapi juga pada semua siswa. Jangan-jangan juga bahkan ini pembelajaran untuk guru juga ya. Karena mungkin juga tidak semua guru paham tentang bagaimana mekanisme pemilu yang senyatanya kan gitu. Tapi melalui pemilas ini mudah-mudahan juga bisa memberikan pembelajaran juga pada guru ya. Gambaran umum tentang oh ternyata pelaksanaan pemungutan penghitungan suara itu seperti ini untuk menghadirkan pemimpin kan, kira-kira begitu ya. Oke Mas Bilal, Mas Hanafi. Nah ini kan sudah banyak hal yang tadi diceritakan. Kalau keseruan yang kalian lihat gitu ya, kalian nikmati mungkin juga keseruan di lingkungan SMA 1 Bantul itu selama penyelenggaraan pendidikan pemilu dan demokrasi ini apa sih yang paling seru menurut kalian gitu, coba dari Mas Hanafi dulu coba. Kalau menurut saya itu pas orasi, debat. Oh, orasi, debat dan unjuk bakat. Itu untuk apa itu? Debat. Seperti kayak menarik hati teman-teman itu untuk bisa memilih sesuai hati mereka. Jadi di debat itu kami memang dilatih banget mentalnya dalam speaking. Dan selain itu setelah orasi itu ada debat Ibu. Jadi setiap paslon itu akan beradu argumen dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru dan ada dari audiens juga. Dari penyelenggara juga benar ada penyelenggara dari. Dan setelah 2 rangkaian itu terjadi, ada satu rangkaian yaitu unjuk bakat. Dan kebetulan kalau kita nyanyi ya. Oh gitu, nyanyi unjuk bakatnya. Oke, nyanyinya apa? Kalau kemarin judulnya Laskar. Wah, ini teman uleknya nanti diminta nyanyi deh di closing acaranya. Oke, coba lanjut Mas. Sesuai apa namanya, kita juga Gen Z gitu ya Mas. Iya, betul. Jadi nggak ambil yang ribet, mending nyanyi aja selesai gitu. Dan alhamdulillahnya tuh banyak audiens yang ikut keseruan bernyanyi. Iya. Oh, jadi Ordeba itu menjadi satu hal yang seru ya menurut Mas Hanafi ya. Nah, kalau menurut Mas Bilal apa yang paling seru menurut sampean selain Ordeba? Tadi kan udah Mas Hanafi, nek sampean apa? Kalau saya itu pokoknya merancang Ordebanya Bu. Sebelum aja. Iya. Saya merancang Ordeba ini benar-benar seru banget Bu. Kayak kita ketemuan habis sekolah, latihan nyanyi, terus ngerancang inovasi prokernya, ngerancang visi misi, terus kita ngehafalin semua itu, terus kita omongkan ke seluruh siswa yang ada di Sabah, terus habis itu ya kita pokoknya seru banget lah Bu, ini kita ketemu terus buat bahas entah pas istirahat, entah pulang sekolah. Kita sampai bahkan itu sampai malam ya, sampai jam 8 atau jam 9. Oh gitu. Wah iya. Ya Bu, ya. Berdua saja. Iya. Masya Allah, tidak dibantu tim kampanyenya. Banten ya. Oh jadi semua itu yang nyusun kalian berdua ya. Oh jadi konsepnya Ordeba mau seperti apa, program kerjanya mau seperti apa, visi misinya apa itu yang merumuskan berdua gitu ya. Oh gitu, tuh menjadi satu hal yang sangat seru ya. Itu bisa dibayangkan tuh hanya di level sekolah ya. Kita bayangkan kalau levelnya minimal nanti di kabupaten, berarti kan akan lebih lagi ya effortnya. Nanti di tingkat nasional akan effortnya lebih lagi. Tapi saya rasa ini menjadi satu hal yang bagus ya bagi teman-teman pengalaman itu kan. Kalau nanti menjadi ke level yang lebih tinggi, mungkin kalau ini sekolah nanti naik di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan juga ada
mekanisme Iya. kepemimpinan ya. Nah, tentu akan lebih menarik gitu. Oke, jadi keseruannya di Ordeba maupun di persiapan Ordebanya ya. Iya. Ternyata keren juga sampai jam 8 9 malam untuk menghasilkan satu yang bisa menarik minat pemilih untuk meyakinkan bahwa saya ini yang terbaik loh ya. Oke, kemudian kalau menurut kalian ini kan pemilu 2025 sudah selesai gitu ya. Kalian sudah menjadi ketua dan wakil ketua OSIS terpilih, sudah dikukuhkan, artinya sudah menjadi ketua dan wakil ketua OSIS yang sah yang menjalankan tugas di SMA 1 Bantul. Nah, menurut kalian nih tahun 2026 besok, pendidikan pemilu dan demokrasi melalui pemilos ini masih relevan nggak untuk kita jalankan, untuk kita lakukan gitu? Monggo, Mas Bilal atau Mas Boleh. Hanafi boleh? Oke. Gantian nanti. Kalau menurut saya sendiri nih Bu, Mhm. kalau untuk pembelajaran demokrasi seperti ini tuh sangat-sangat relevan dan sangat harus ya saya katakan harus gitu Harus ya, Bu. ya? Karena ini Oke. tuh benar-benar bagus banget lah Bu. Mulai dari ya soalnya dari ini tuh semuanya tuh hampir rutenya itu mirip banget. Jadi Mhm. siswa itu paham, tahu. Mhm. Jadi besok pas praktek langsungnya itu udah nggak bingung lagi gitu Bu. Oke, jadi menurut Mas Bilal ini relevan dan harus terus ada gitu ya di Iya, Bantul ya, betul. gitu. Karena kemudian mirip banget sehingga sudah menjadi modal ke depannya gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Hanafi gimana dari perspektif Mas Hanafi? Ya, kalau saya Mhm. sendiri sama dengan dia, itu sangat Mhm. relevan apabila jadi apabila kita ingin menyiapkan suatu hal, jadi kan Mhm. kita harus persiapan dulu. Jadi dari Mhm. dari kecil kita udah dibimbingkan itu nanti Mhm. insya Allahnya kedepannya semoga Indonesia bisa me- meningkatkan lah ya, Mhm. meningkatkan itu di Mmm, belajar Ya, itu. iya. misalnya untuk pemilihnya juga sendiri kan juga belajar Bu untuk Mhm. memilih pemimpin mana yang benar, mana yang Mhm. lebih bagus. Jadi angka persenan golput itu bisa berkurang. Oh, iya ya, karena di situ tadi ya sudah ada pendidikannya kan melekat juga tidak hanya pada calon tadi ya, pada pemilih juga belajar juga gitu. Iya. Pemimpin yang baik yang harus dipilih itu yang kayak gini loh, misalnya kayak gitu ya. Suaranya supaya sah itu begini loh, tidak dicoblos semuanya, cukup salah satu. Nah, misalnya kan itu juga disampaikan ya. Iya. Sehingga harapannya nanti pas hari H pemungutan suara yang pemilu maupun pilkada itu sudah tahu gitu ya, sehingga tidak bingung ketika masuk TPS ini harus ngapain. Ketika lihat paku, kok ada paku gitu kan. Bisa saja bingung ya kalau Iya, belum pernah ya gitu benar. kan. Oke ya, jadi ini 2026 teman-teman menyampaikan masih relevan dan harus ya, sebisa mungkin harus untuk dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya pendidikan demokrasi melalui pemilu ini. Gitu nggih. Oke. Nah, yang terakhir ini sudah ya, jadi tahap akhir sobat pemilih gitu. Ini kita nunggu nih closing statementnya dari para Gen Z yang luar biasa ini gitu. Nah, mungkin dari Mas Bilal dulu, closing statementnya apa yang ingin disampaikan kepada sobat pemilih semua gitu nggih, berkaitan dengan anak-anak Gen Z menggunakan hak pilihnya atau berkaitan dengan demokrasi di Indonesia melalui sekolah salah satunya. Silahkan Mas Bilal dulu. Baik, untuk sobat-sobat pemilih semuanya, kalian kan besok akan menjadi pemilih, penyelenggara maupun calon dari pilkada itu sendiri. Baik untuk pemilihnya, pilihlah pemimpin yang menurut kalian itu baik, jujur, dan amanah. Jangan kalian memilih pemimpin hanya dari pesangon atau mungkin hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk penyelenggara, selenggarakanlah itu sesuai aturan, jujur, dan jangan membuat kecurangan. Nah, untuk calonnya, yakinkan pemilih-pemilih dengan baik, bersainglah dengan jujur, jangan bersaing dengan hal-hal yang tidak baik. Jadikan kita calon pemimpin bangsa yang baik untuk kedepannya. Oke. Oke, selanjutnya dari Mas Hanafi ya. Closing statementnya apa? Silahkan. Baik, untuk para sobat pemilih semuanya, jadi kan di sini kita sebagai generasi emas penerus bangsa. Tentunya di sini kita tidak selamanya menjadi pemilih ya.
Jadi siapa tahu ada yang kita ingin jadi bupati maupun bisa menjadi presiden, siapapun bisa menjadi. Jadi gunakan kesempatan sebaik mungkin demi generasi Indonesia. Oke, terima kasih. Keren. Closing statement-nya artinya Mas Bilal berpesan kepada pemilih, penyelenggara maupun peserta atau calon tadi. Kemudian Mas Hanafi menyampaikan bahwa setiap dari kita ini tidak semuanya selalu hanya menjadi pemilih gitu ya. Ada sebagian dari kita yang mungkin nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini gitu. Selain jadi presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, ada yang mungkin nanti jadi gubernur, wakil gubernur, walaupun di DIY tidak ada pemilunya untuk gubernur, tapi kan daerah Indonesia ini kan cukup banyak gitu kan, dan siswa-siswi kita ini juga dari banyak daerah. Bisa juga Mas jadi anggota dewan, ya kan, DPR, DPD gitu kan, baik di provinsi. Untuk yang DPR itu kan ada provinsi, kabupaten maupun RI gitu, itu juga bisa. Jadi luar biasa ini sobat pemilih semua, ternyata anak-anak Gen Z ini luar biasa ya, cara berpikirnya sudah berpikir tentang masa depan di generasi Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Kita semua yakin, kita semua percaya bahwa melalui pendidikan demokrasi dan pemilu ini menjadi modal awal bagi anak-anak kita semua yang sedang menjalankan pendidikan di tingkat SMP sederajat maupun SMA sederajat untuk memahami bagaimana sistem kepemiluan di Indonesia melalui pemilu maupun pilkada yang kemudian kita terjemahkan di sekolah melalui kegiatan pendidikan pemilu dan demokrasi melalui pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih kepada semuanya ya, Mas Bilal, Mas Hanafi. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya. Apa yang sudah dijanjikan melalui kampanye, nah, itu harus diwujudkan. Jangan sampai hanya janji-janji palsu. Jangan hanya menjadi PHP gitu ya, wah manis di depan tapi pahit di belakang. Janganlah gitu ya. Oke, salam juga buat Bapak Ibu guru ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang sudah melakukan pendampingan berkaitan pelaksanaan pemilos, juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, juga kepala sekolah di 173 sekolah yang sudah menyelenggarakan pemilos serentak tahun 2025. Dari saya selaku host, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu acara pada kesempatan ini. Dan tentu kita semua yakin dan percaya bahwa 2045 mendatang Indonesia mempunyai generasi-generasi emas yang siap untuk berkompetisi, yang siap untuk memimpin, yang siap untuk bersaing dengan negara lain. Terima kasih, salam demokrasi. Sapa Demokrasi akan hadir pada episode berikutnya. Selamat bekerja dan beraktivitas berikutnya.